Selamat malam pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon presiden 2024 dan pernyataannya ini disampaikan dalam sebuah wawancara dengan sebuah media di Singapura. Kita tahu Anies tidak memiliki partai politik. Nah, dengan kondisi ini, dengan tidak memiliki kendaraan politik, Anies menyebutkan ia lebih bebas untuk menjalin komunikasi dengan partai politik manapun. Di saat pernyataan Anies yang siap maju ini menjadi sorotan publik dan jadi perbincangan, tiba-tiba pemirsa sebuah tabloid yang berisi mengenai kesuksesan dan kinerja Anies di Jakarta mulai beredar di masjid-masjid di Malang, Jawa Timur. Banyak yang mengapresiasi tapi banyak pula yang mengkritik dan menyebutkan Anies mulai menjalankan politik identitas. Apakah benar? Kita akan diskusikan malam hari ini di Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia. Ya, untuk mendiskusikan masalah ini sudah hadir sejumlah narasumber bersama saya di studio. Di sebelah kanan saya ada Haikal Hasan Baras, pembina Barisan Pecinta dan Relawan Anies Baswedan. Selamat malam Pak Haikal. Selamat malam. Boleh digunakan mikrofonnya ya. Selamat malam Mbak Dwi. Ya, di ujung sana ada Mas Galih Ajisa Songko, Relawan Abdi Rakyat. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Di kiri saya ada Mas Teddy Gusnaedi, Wakil Ketua Umum Partai Garuda. Selamat malam. Malam. Mas Teddy. Dan Mas Eko Kuntadi, pegiat sosial media di ujung Malam, sana. Selamat Bang. malam. Juga bergabung secara virtual bersama kami malam hari ini dari Bali. Ini ada politisi Partai Nasdem, Bang Bestari Barus. Selamat malam. Selamat malam, Anggi. Selamat malam semua. Ya, saya langsung ke Bang Bestari nih. Waalaikumsalam. Bang Bestari, ini kan Pak Anies ini sudah menyatakan kesiapan ya untuk maju dalam kontestasi politik 2024. Bagaimana ini partai politik menanggapi? Karena kita tahu juga sampai saat ini masih sangat cair sekali politik mengenai siapa yang akan diusung untuk maju sebagai capres dan juga cawapres di 2024 mendatang. Nasdem bagaimana? Baik, sebelum ke intinya saya ingin pertama mudah-mudahan bahwa Dua Sisi ini adalah satu forum televisi yang juga bisa mencerdaskan anak bangsa. Jadi pemilu itu adalah satu keniscayaan sebetulnya ya, yang harus kemudian kita ikut berpartisipasi guna kemudian kita melahirkan kepemimpinan untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu. Nah, oleh karenanya terkait dengan judul ini saya ingin sampaikan bahwa masyarakat juga harus tahu seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan itu boleh dicapreskan dan boleh juga punya keinginan untuk menjadi calon presiden. Nah, karena undang-undang kita mengatur bahwa yang mencalonkan presiden itu adalah parpol atau gabungan partai politik, maka tentu menjadi tanggung jawab besar bagi parpol maupun gabungan partai politik untuk kemudian menyiapkan siapa yang akan kemudian diusung menjadi calon presiden ke depan dalam konteks ini. Nah, Nasdem pada posisi hari ini tidak ingin terjebak dalam rutinitas sirkulasi kekuasaan saja. Karena apa? Kalau kita hanya berpikir pada posisi itu, tentu yang kita pikirkan hanyalah bagaimana menang, ya, bagaimana menang dan bagaimana menang dengan segala cara, gitu. Kita Partai Nasdem ini juga sangat menjaga betul. Kita ingin menghindari terjadinya polarisasi yang pernah kita rasakan dan bahkan sampai sekarang ini masih mencuat terus. Pro kontra itu hal yang biasa saja. Itu biasa saja. Namun
ketika ada hasrat luar biasa untuk berkuasa dengan segala macam cara, maka inilah yang kami tidak inginkan. Maka Nasdem pada hari ini berposisi untuk menginventarisir permasalahan-permasalahan atau persoalan-persoalan pembangunan bangsa ini ke depan. Oke, Bang Bestari. Sehingga nanti, ya, sehingga nanti setelah inventarisasi ini selesai, maka kita baru mencari orang yang paling pas, gitu. Di antara yang terbaik, di antara yang terbaik di antara yang baik-baik itu. Oke, bahasanya untuk kan kemudian mencari yang paling pas ya Bang Bestari ya. betul. Ada tiga kata kunci nih, boleh kalau dulu, saya garis bawahi, mencari orang yang paling pas. Kemudian tadi melanjutkan cita-cita pendahulu begitu ya, dan kemudian bukan orientasinya nggak menang dan lain-lain, tapi semua itu kan bisa terlaksana kalau memang kandidat yang pas ini bisa menang dalam kontestasi politik, Bang Bestari. Oh iya, tentu setelah dengan menghitung hal-hal yang kita perlu hitung, tentu ya hitungannya juga harus menang agar apa? Agar keinginan masyarakat yang kita wakili ini dapat juga kemudian menjadi kenyataan. Oke. Intinya kita ingin pemimpin yang lebih baik lagi. Kalau kita mengatakan pemimpin yang lebih baik lagi, bukan berarti yang sekarang tidak baik, gitu loh. Setiap pembangunan akan menambahkan manfaat bagi masyarakat, maka setiap periodisasi itu pasti akan lebih baik dari yang sebelumnya. Oke, Bang Itu Bestari, saja. boleh nggak Nah, kalau saya merespon seperti ini? Kalau saya ingat lagi, saya mengingat nih, koreksi kalau salah, kalau tidak salah yang pertama kali ngasih dukungan untuk Anies Baswedan itu Nasdem yang paling dulu yang menyatakan siap mendukung Anies. Dan sekarang kan si capresnya sudah menyatakan siap maju nih. Apakah Nasdem berubah pikiran atau masih menimbang kembali atau jangan-jangan sudah berubah arah dukungan? belum ada itu ya perubahan-perubahan dari apa yang kita lakukan pada Rapimnas terdahulu. Itu tetap kok gitu. Oke. Tetap ada 3 nama itu tetap, sehingga nanti kan presiden itu harus diputuskan 1 nama. Oke. Ya kan nggak bisa 3 dong calon presiden gitu loh. Harus 1, hanya 1 ya kan. Yang pertama Anies Baswedan, berikut yang 2 lainnya kan begitu. Oke, yang pertama Anies oleh Baswedan karena gitu itu, ya. Oke, berarti kalau begitu Nasdem, Anda juga melihat bahwa kinerja track record seorang Anies selama menjabat Gubernur DKI artinya qualified ya untuk maju memimpin atau mengelola negara ini. tadi kan saya sampaikan bahwa seluruh anak bangsa ini berhak untuk dicapreskan atau mempunyai keinginan untuk menjadi calon pemimpin ke depan. Oke. Nah, kami partai politik ini adalah fasilitator. Nasdem ini tidak cukup untuk mencalonkan sendirian, sehingga harus dibangun satu koalisi yang setara, yang keinginannya sama, ya menyamakan frekuensi, untuk kemudian menetapkan ini loh kriteria yang kita inginkan, yang mampu melanjutkan cita-cita bangsa ini, termasuk juga apa yang belum diselesaikan oleh pemerintah masa sekarang ini, dia juga mampu, kita anggap mampu untuk kemudian menyelesaikan itu hingga kemanfaatannya dirasakan oleh masyarakat. Oke. Posisi Nasdem ada di sana. Baik, gitu loh. baik. Saya mau ke Bung Teddy terlebih dahulu. Bung Teddy, tadi kalau dikutip mungkin Anda sepakat dong ya kalau setiap orang kan memang punya hak untuk maju, punya hak untuk mencalonkan diri, menyatakan kesiapan. Kalau kita berbicara dalam konteks ini Anies, kalau Anda melihat mengenai kapasitasnya setelah melihat bagaimana track record di DKI 1 saat ini? Ya, kalau bagaimana? kita bicara mengenai Anies, ya saya beberapa kali ya selalu menyatakan, coba sebutkan apa sih yang membuat kalian senang terhadap Anies? Apa sih kelebihannya? Apa sih yang sudah dia lakukan sesuai dengan janjinya dia? Itu nggak ada satupun yang bisa menjawab ya. Apa kelebihan Anies? Oke, coba kita tanya langsung ya Tunggu, sama apa kelebihan Anies dari apa yang sudah dijanjikan? Nah itu kan selama ini belum terjawab. Yang selalu dijawab adalah bahwa beliau orang hebat, beliau santun dan segala macam hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Oke, boleh ditanggapi dari pendukungnya Anies Baswedan? Ini ada relawan Anies dan juga ada relawan Abdi Rakyat. Mas kalau boleh saya langsung menanggapi ya, kenapa kemudian
Anies Baswedan adalah salah satu sosok yang punya potensi besar memimpin bangsa ini. Sebelum sana tanggapi ini dulu mungkin, apa kelebihan Anies Ya, yang dari semua terkait yang dengan dilakukan? kelebihannya, saya pikir dari awal kami mendukung Anies Baswedan gitu ya, untuk menjadi gubernur DKI. Yang pertama adalah karena Indonesia sedang menghadapi krisis keadilan sosial. Betul, Kita bicara jawabannya begitu pemerataan, selalu kan. kita bicara pemerataan pembangunan, kita bicara kemudian Indonesia harus maju dalam sektor apapun, tapi kita selalu lupa bahwa ada problem keadilan sosial. Nah, Anies Baswedan memimpin Jakarta dengan prinsip untuk memperjuangkan keadilan sosial bagi Ya. masyarakat Jakarta. Tuh, jawabannya selalu seperti Dan itu. artinya yang abu-abu, ini yang nggak juga jelas, yang tidak to the point. akan menjadi Oke. sebuah perjuangan yang akan dilakukan untuk membuat Indonesia berkeadilan sosial ke depannya. Oke. Itu yang kemudian kami perjuangkan. Dan kalau bicara tentang seperti apa keadilan sosial, kita bisa lihat contoh sederhana yang paling sederhana. Kalau saya selalu bicara tentang bagaimana melihat kondisi Indonesia yang sebenarnya, maka lihatlah seperti apa kondisi jalanan kita hari ini. Lalu lintas kita hari ini. Apa yang sudah dilakukan oleh Anies saat ini adalah misalnya sudah memberikan kesempatan kepada pejalan kaki misalnya. Dengan membuat trotoar yang sehingga kemudian orang bisa mengakses trotoar tersebut dan menjadi aman untuk berjalan kaki. Terus kemudian juga ada jalur sepeda yang dibuat. Itu Oke. satu contoh Ya, kecil. Kalau pertanyaannya- sekelas relawan saja itu nggak bisa jawab, ya kan? Apalagi bagaimana tuh orang-orang yang di bawah. Artinya orang-orang yang di bawah ini diberikan mimpi kosong, ya, diberikan informasi-informasi sesat dalam tanda kutip, ya. Sehingga ketika saya tanya pun mereka akhirnya bereaksi emosi. Kenapa? Karena mereka merasa ketika saya bertanya seperti itu seperti kayak menohok mereka gitu. Nah, Bereaksi dengan sekelas emosi, relawan saja Oke. ya, yang merasa memiliki Anies itu pun nggak ngerti ini Anies apa. Oke, Bebe Hekal. Ini pertanyaannya sederhana. Apa kelebihan Anies dari apa yang telah dijanjikan? Kan itu pertanyaannya. Bisa dijabarkan. Kalau Teddy nggak mau baca koran, ya susah. Ya, sampaikan saja, Bang. Tinggal Kalau- jawab apa? Udah, jangan Kalau- bertele-tele. Gini. Enggak, kalau Bergantian Bung bertele-tele. Teddy. Saya menanya ke Begini, sini nih. begini, Nanti begini. saya minta tanggapan Anda. Seekor keledai, ini lagi cerita ya, seekor keledai selalu mengatakan the grass is blue, the grass is blue, the grass is blue. Rumput itu biru, rumput itu biru. Karena seringnya nyanyinya seperti itu, harimau ini berkata loh, the grass is green. Akhirnya dia protes. Blue, biar gimana pun, dibawalah ke pengadilan. Begitu dibawa pengadilan, singa memutuskan, oke yang benar keledai. Marahlah. Begitu selesai, hei, kamu kan tahu, rumput itu kan hijau. Kenapa kamu katakan biru? Ya biar gimana pun, buat dia tetap biru. Justru kamu yang bersalah, kok meladeni ucapan seperti itu. Mungkin cerita ini bisa dipahami oleh Mas Teddy. Nggak mungkin kita bisa gini ya. 296 taman Jawab yang dibuat aja. itu. Sebentar. Jawab aja. 200 lagi nggak jawab. Ah. 296 taman yang dibuat itu kagak bakal kelihatan. Janji 6 jam surut setiap banjir itu nggak bakal kelihatan. 4 WTP berturut-turut setiap tahun itu nggak bakal kelihatan. Kenapa? Karena rasa benci yang sudah mendalam tidak akan pernah kelihatan. Saya cuma memberikan nasihat. Artinya Rasulullah Abang bersabda. menganggap saya membenci Anies gitu. Rasulullah bersabda. Anda menuduh saya ya. membenci Anies. Nih, Rasulullah Sebentar, bersabda, ya. Siapa yang menjatuhkan, pasti dia yang akan jatuh. Dan siapa yang meninggikan sahabat saudaranya, dia yang ditinggikan oleh Allah. Jadi kalau saya mau izinkan menasehati, maka lihatlah semua kebaikan orang dan angkatlah orang itu. Niscaya engkau akan diangkat oleh Allah. Dan ketika kau mencoba menjatuhkan orang, demi Allah orang itu gak bakal jatuh. Yang jatuh adalah dirimu sendiri. Kapal itu di sekelilingnya itu ada air dan kapal itu tidak akan pernah tenggelam. Justru kapal itu akan tenggelam ketika airnya masuk ke dalam kapal itu. Jadi Oke. jadi bersihkanlah, menasihati Kita- nanti lagi nanti di- ditanggapi. lagi Benarkah? sholat Jumat nih Nanti kita nih. benarkah Ya. memang Khotib Jumat, kelompok khotib ini Jumat. membenci Anies? Begitu pertanyaan dari Babe ya. Nanti dijawab nanti. Oh, saya Usai nggak bilang, jeda. beliau yang berkatakan benci, saya nggak bilang. Dua sisi sesaat lagi.
Oke, saya lanjutkan kembali dua sisi. Saya kasih kesempatan Mas Eko tadi mau mengomentari ini. Tadi disebutkan janganlah seseorang itu membenci orang lain atau menjatuhkan orang lain. Nah, ini responnya gimana Mas Eko dalam konteks ini? Ya, makasih. Yang pertama untuk Pak Anies ya, ketika dia menyatakan diri siap, saya agak sedikit bingung kenapa dinyatakan di Singapura itu. Kesiapan kan tadi juga dibilang Karena bahwa. kebetulan yang nanya media di Singapura. Tapi ketika media di sini nanya nggak bilang gitu. Ini juga menjadi hal. Beda dengan Pak Novel Bakmukmin misalnya. Media di sini nanya dia bilangnya clear, dia siap nyapres. Artinya perbedaannya yang satu lebih mengapresiasi media internasional, Pak Novel Bakmukmin mengapresiasi media lokal. Padahal mau nyapresnya di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua memang kalau kita ingat atau kita putar rekaman lagi ketika Pak Anies kampanye ada beberapa hal yang mungkin bisa diterangkan nanti sama Pak Ekel Hasan gitu. Saya ingat ada OKOC dulu yang begitu populer. Saya nggak tahu sekarang nasibnya gimana. Kita ingat ada rumah DP 0% yang pada berita-berita terakhir terwujud cuma 0, sekian persen. Itu yang dikampanyekan pada saat Pak Anies dan Pak Sandi dulu berniat menjadi gubernur Jakarta. Barangkali itu yang ditanya sama Teddy. Saya nggak tahu, apakah publik juga penting diberitahu. Gimana sih kabarnya OKOC, apakah masih oke atau tinggal OC-nya doang? Kita nggak tahu. Gimana sih kabarnya rumah DP 0% yang kita tahu berita yang beredar, tanah untuk rumah DP 0% sekarang masuk KPK. Oke, poinnya menagih janji Anies. Artinya gitu. tadi Pak Ekel bilang ada taman dan lain-lain. Oke, dulu juga sudah ada. Tapi ada janji kampanye yang diucapkan pada saat itu. Ini penting dikomunikasikan kembali. OKOC itu sudah kayak gini. Rumah DP 0% itu sudah kayak gini. Realisasinya seperti apa? Itu yang menurut saya penting diinformasikan ke publik. Saya pikir itu yang juga penting diinformasikan ke publik. Jadi menagih janji yang sudah pernah disampaikan begitu, maksudnya. Bung Singgih juga. Baik, sekali lagi untuk saya jelaskan kepada publik. Baca. Kalau cuma dianggap ini yang seperti ini udah hampir setiap saat. ILC udah berkali-kali, justru ini kita dua dapat, sisi udah kita dapat berkali-kali, dari bacaan. catatan demokrasi udah berkali-kali, dua sisi juga udah angkat berkali-kali, dan percaya akan terus, terus terjadi. Saja. Ini kita dapat dari bacaan Sebutkan kira-kira. saja. Justru saya mau jelaskan, pelan-pelan. Ini akan akan terus terjadi. Karena itu. Dan bukan wewenang daripada Eko dan Teddy. Bukan wewenang itu. Sekarang yang kita bicarakan siapa berminat meminang Anies. Oke? Nah, ini sekarang yang pertanyaannya terjadi, seperti itu. Iya. Ini menghindar terus nih. Bukan Coba soal nggak to the menghindar. point bisa nggak sih? Oke. Bukan soal menghindar. Bukan soal menghindar. To the point bukan aja soal deh. menghindar. Kalau ngomong sama saya itu to the point, jangan kemana-mana. To Udah the siapa yang point. bisa jelasin? Sebentar, Ayo, saya relawan yang lain sebagai jelasin. relawan yang mengusung dari Kalau awal. yang ini nggak bisa jelasin udah. Yang pertama soal OKOC. Ini tetap berjalan dan berubah memang, bertransformasi menjadi Jackpreneur. Banyak UKM yang juga terlibat dalam konsep tersebut dalam Jackpreneur. Di mana kemudian UMKM juga banyak yang kemudian terlibat. Janjinya OKOC itu apa kok kemudian berubah dan percaya sama saya sampai jam 1 enggak. Karena kan kampanyenya seperti itu. Lebih baik dimodalin. Lebih baik menasihati. Artinya OKOC tersebut kan sebuah konsep ya. Tapi kemudian ketika berubah nama, ya kan. Tapi kan secara prinsip target dan tujuannya sama. Itu adalah sebuah solusi yang kemudian dijalankan pada hari ini oleh pemerintahan Anies di Jakarta. Terus kemudian terkait dengan DP 0% juga berjalan. Memang kemudian dalam prosesnya, karena memang ini juga tidak bisa gubernur bekerja sendiri, tapi juga banyak pihak yang bekerja terhadap target DP 0%. Dan memang banyak persoalan terkait lahan dan lain sebagainya. Tapi tetap fokus gubernur menjalankan hal tersebut sebagai bagian dari janji kampanye. Sorry ini nggak menjawab nih. Saya harusnya begini nih jawabannya nih. Saya ajarin Anda ya. Menjawabnya adalah DP 0% itu kata Pak Anies Baswedan itu untuk orang yang upahnya segini. Saya itu 5 tahun bilang itu bullshit. Nah, hanya orang bodoh yang akan percaya bahwa untuk upah segitu bisa.
akhirnya Pak Anies pun mengamini apa yang saya katakan. Ternyata memang bukan buat rakyat ini yang apa namanya yang dia janjikan itu, tapi yang upahnya itu lebih, ya. Nah itu saja itu sudah jelas. Artinya bukan tidak bisa membaca, bahkan Pak Anies pun mengamini apa yang saya katakan, ya. Jadi itu caranya, itu caranya. Selain itu, oke, gini, apa yang dijanjikan pun tidak. Saya menengahi. Dari sebelah sini menilai bahwa apa yang dijanjikan tidak dipenuhi begitu ya selama nggak akan. Selama. Ini saya katakan sekali lagi ya, selama rasa benci itu masih ada. Kok jadi rasa benci sih? Selama masih kita ada, itu berbicara berdasarkan data. Pak Haikal, tidak perlu. Relawan, ketika kami perlu. menanyakan, saya kan pertanyaannya simple. Dari dulu saya cuma tanya apa. Sebutkan. Ini pemirsa udah tahu semua bahwa sampai kapanpun itu filosofi rumput itu biru kata. Sebentar. Itu Tadi gitu disampaikan bahwa konsentrasi program kerja Pak Anies adalah keadilan sosial. Itu poin penting yang saya tangkap. Tetapi rumah DP 0% itu diperuntukkan untuk orang yang gajinya 7 juta. Saya pertanyakan bagaimana dengan warga Jakarta yang gajinya UMR 4 juta? Mereka dapat rumah lewat mana? Apa program Pemda untuk orang-orang ini mendapatkan tempat tinggal? Itu justru yang Anda katakan bahwa Pak Anies berusaha untuk mengadministrasi atau untuk melakukan kesejahteraan sosial, keadilan sosial. Jadi kebalik dengan programnya. Pertanyaan saya simple. Bagaimana cara Pemda untuk rakyat yang gajinya UMR dapat rumah? Dan nggak terjawab. Artinya apa yang Anda katakan bahwa itu adalah bagaimana menegakkan keadilan sosial malah kebalik gitu loh. Oke, Itu sebentar, saya mau ke makanya Bung saya Bestari. bilang Bung Bestari mungkin bisa saya menjawab, luruskan karena Bung bahwa Bestari ada di DPRD saya cukup luruskan lama. bahwa ya jangan sampai memberikan informasi yang salah kepada masyarakat. Ini kan sesat jadinya. Oke, Ya? Bung Bestari masih bersama kami? Masih. Bestari, ya, ini Anda kan pernah di DPRD yang juga menilai kinerja Anies Baswedan. Sepanjang Anda di dalam DPRD, bagaimana penilaian Anda terhadap kinerja Anies? Jadi begini, perumahan itu jangan diasihkan sesuai dengan akal kita yang sedikit. Itu akal apa kacang polong? Itu Anies yang begitu. bicara, bukan Anda yang bicara ya. Ini Partai Garuda diem dulu. Tuh, Dengerin makanya dulu jangan nih. bilang begitu. Masalahnya Ya Anies dengerin yang dulu bicara. aja supaya Gantian Bung Teddy sebentar. Bung Teddy tahan mau dulu. dengar itu bodoh terus nanti. Begini, ada rusunawa, ada rusunami. DP 0 itu kelasnya rusunami. Jadi kalau dibilang bagaimana kalau yang 4 juta rusunami, rusunawa. Dia boleh di sana memakai dengan bayaran 300-400 ribu satu bulan untuk menata perekonomiannya. Sekarang Anda katakan lagi, wah gimana kalau 4 juta nggak bisa? Loh, yang bergaji 7 juta juga itu warga Jakarta yang juga harus mendapatkan hak yang sama. Maka untuk digaransi, untuk sebagai garansi bahwa mereka mampu untuk membayar ke depan agar masyarakat berkeadilan mendapatkannya, maka dia kalau dia UMR, dia laki bini, bisa gitu. Dan ini dijelaskan ke masyarakat, jangan kemudian ditutupi yang dijelaskan yang menurut sebagian orang nanti menjadi satu kesalahan gitu loh. Maka ini dua sisi ini harus mencerdaskan Om Teddy. Partai Garuda juga harus mencerdaskan. Kalau Anda mencari celah untuk memberikan informasi yang salah. Tidak ada celah-celahan, Pak. Udah. Informasi yang salahnya di Ya, mananya, tadi Bung gini, Teddy? orang memilih Anies Baswedan itu karena nih orang yang punya upah UMR, wah gue bisa dapat rumah nih, ya kan begitu, sesimpel itu masyarakat berpikirnya. Itu kan pengertian sempit. Bukan Teddy itu saja. yang disampaikan Anies, bukan Bestari, ya. Sana, gitu loh. Itu yang disampaikan Anies, orang akhirnya akan memilih karena dia berharap. Sebentar, dengan boleh Program bergantian. perumahan itu ada yang namanya rusunawa. Kalau memang kemudian kita belum mampu untuk mendapatkan rusunami yang cicilannya itu bisa sampai 30 tahun, maka tata dulu ekonominya. Kalau yang single dia satu orang kemudian mendapatkan hak DP 0, maka dia harus berpenghasilan
sekurang-kurangnya itu 7 juta gitu. Oke. Kenapa? Pemerintah menghitung biaya hidup layak ditambah dengan cicilan, nanti dia sanggup tidak. Maka kalau laki bini mereka dapat UMR itu boleh. Anda sebagai kader partai politik, wakil ketua umum partai, jelaskan ini kepada masyarakat. Makanya saya jelaskan Itu. kepada masyarakat ya. Saya menjelaskan kepada masyarakat, jangan lagi ya sampai terbodohi seperti sekarang. Masyarakat nggak dapat rumah, masuk tsunami 400.000 satu bulan, bro. Udah saya Dengerin katakan, itu. Pak. Udah saya katakan bahwa tidak akan pernah bisa dijelaskan. Ya, karena memang- justru karena memang begini, Aniesnya. karena ratusan juta rakyat Indonesia itu sudah memahami. Nggak yang ada yang belum memahami. paham cuman Teddy. Nggak ada gitu yang loh. memahami. Yang belum Bahkan paham cuman Anda Teddy. pun ya mengaku relawan tidak mampu menjawab. Kalau saya jawab, dengerin sebentar. Kalau saya jawab, Sesimpel itu pertanyaan Oke, saya. kalau saya jawab urusan 0% ini, saya terdegradasi gitu loh. Ya. Saya merasa hina menjawabnya gitu loh. Karena ini cuma urusan 1 tambah 1 dengan 2 yang anak SD pun tahu. Karena itu saya di sini hanyalah untuk menasehati bahwa tidak akan pernah jatuh. Anda mau jatuhkan biar bagaimanapun. Dan orang-orang yang beriman itu Teddy, kalau Anda puji dia nggak akan terbang. Anda hinakan nggak akan jadi sampah. Dia akan tetap bersinar. Ini jawaban-jawaban Jadi begini yang saya sering temukan. upaya apapun yang Oke. Teddy lakukan. Mereka Bang Teddy, tidak bisa menjawab. Bang Teddy, To the point nggak ada saja urusan. bahwa Anda tidak bisa menjawab. Loh, bagaimana nggak bisa menjawab? Anda nggak bisa jawab. Anies aja mengamini. Barusan Anda bukan Anies. memang saya bukan Ya Anies. makanya Anda jangan lebih tahu dari Anies. Loh, begini saya katakan Anda sekali itu- lagi, udah Bentar, sekali bentar, lagi saya saya tengah katakan. dulu ya. Enggak, sekali lagi saya katakan. Sampai jam 1 malam pun Teddy tidak akan pernah bisa memahami karena kapasitas otaknya nggak sanggup. Itu adalah cara orang untuk menghindari. Bukan Ya. menghindari, Baik, Anda nggak sebentar. paham. Tadi sebentar saya ke Bung Bestari. Bung Bestari, kalau Anda sendiri menilai kinerja Anies Baswedan selama memimpin DKI seperti apa? Baik itu pengalaman Anda yang pernah di DPRD ataupun setelah selesai dari DPRD. Sederhana, 5 WTP. Ya. Sederhana aja, ngapain panjang-panjang gitu. Kalau masalah isi dalam, itu nanti di lain kesempatan kita bedah, ya kan? Kalaupun waktunya mencukupi, mari kita bedah. Dan ingat, pada masa pandemi 2 tahun itu, kita itu DKI itu nggak punya duit. Anda paksa dia kemudian membebaskan lahan, ketimbang kemudian merawat masyarakat yang sakit. Anda gila. Ya, tapi Udah buat kemana-mana ini, udah kemana-mana. Udah, Tapi buat- silakan aja berhayal sana. Bang Bestari, tapi buat Formula E ada duitnya. Berikan DP 0, menjalankan OKOC. OKOC itu program bagus, Bung Teddy. Saya dulu bukan pendukung Anies, saya pendukung Ahok. Ya nggak ada urusan, jawab aja. Ini kok kemana-mana sih, ngawur. Bang. Yang dilakukan oleh Anies itu ternyata lebih baik. Kan begitu? Itu jualan kecap dulu nih. Anda. Masa kemudian standar berpikir Anda jadikan Enggak. Anda itu mau mencari pembenaran, tapi Anda tidak pintar untuk mencari pembenaran. Ya? Loh, Kan nggak udah ada dijawab, pembenaran. Bang, saya sampaikan sekali lagi. Barusan udah dijawab. Walaupun saya tidak ingin menjawab, tapi Bang baru sudah menjawab. Oke lah, apa boleh buat? Udah selesai. So let's move the another Oke, topic. baik, gitu nanti loh. kita Udah lanjut. Kita selesai jeda itu. dulu sejenak. Udah Oke. jelas Kembali banget. sesaat Kurang lagi. apa lagi? Oke. Kan 0% udah Nggak dijawab. bisa. Kurang apa lagi? Nggak bisa, Kembali nggak bisa sesaat menjawab. lagi. Gitu loh. Dan ini yang mengakibatkan polarisasi. Oke, saya lanjutkan kembali dua sisi. Kita melangkah ke topik selanjutnya ya. Ini yang cukup ramai kemarin di Jawa Timur, di Malang, ketika tabloid KBA yang berisikan tentang kinerja prestasi Anies Baswedan di Jakarta itu ditampilkan di KBA ini dan muncul di masjid di Kota Malang, di salah satu masjid di Kota Malang ini ya, tabloid sekaligus, KBA ini. Bang Anggi. Oke. Sekaligus saya mau mengkoreksi sedikit apa yang Mbak Anggi katakan tadi di awal pertemuan beredar di masjid-masjid. Ya, ini barusan saya koreksi ya dengan di masjid, salah satu masjid di Kota Malang. Oke, ditampilkan kembali tadi bagaimana beritanya? Ya, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Malang sesalkan beredarnya tabloid Anies di masjid. Ya. Oke, Dan- baru siap nyapres, masjid sudah disusupi tabloid Anies Baswedan. Mulai lakukan politik identitas.
Oke, boleh ditanggapi B. Tadi dikoreksi, Ya. beredar di salah satu masjid di Kota Terima Malang. kasih karena dikoreksi, saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh lagi. Tapi untuk diketahui, saya langsung telepon beberapa teman di Malang. Apa yang terjadi di Malang? Apa yang terjadi di Malang? Apa yang terjadi di Malang? Jawabannya semua sama. Kami tidak tahu, kami tidak kenal, dan ini betul-betul di luar daripada izin. Bahkan ketua masjidnya pun nggak tahu. Diedarkannya di luar jam sholat atau setelah sholat baru diedarkan. Dan yang mengedarkan pun siapapun nggak tahu. Lalu kenapa di Malang? Karena dibuat ini dalam bentuk PDF. Sehingga dari Aceh sampai Papua bisa mengakses. Dalam tabloid itu saya punya semua tabloidnya. Tidak satu pun ada narasi kebencian. Tidak satu pun. Oke, sebentar. Begitu. Selain PDF juga ada hard copy-nya ini dalam bentuk Ada kertas dia di yang masjid. banyak orang yang mencetak. Oke, kita lihat ini sebentar. Banyak Bapak orang yang Haikal. mencetak Oke. dan kemudian membagikan begitu. Ini ya KBA Newspaper. Ya, Mengapa udah harus 9 Anies? edisi loh ya. 9 edisi. Ya, ini kurang lebih seperti ini isinya. Bagaimana prestasi yang diraih Anies selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan sejumlah deret penghargaan di Rak Pemprov DKI Jakarta. Kalau kita lihat isinya, ini kan hanya sekedar prestasi saja kan sebenarnya. Kalau isinya. anak bangsa yang memiliki kepribadian yang baik dan akhlak yang baik, cukup berkata, bagus juga ya. Dan Pak Aniesnya sendiri sudah mengatakan gitu, jangan ajak-ajak dia untuk bicara soal calon presiden. Tapi kalau mau dibicarakan pun para ketua partai lah yang membicarakan itu. Dan jangan lupa Anies itu pasti akan setia. Kenapa? Karena dia berkata bahwa yang membawa beliau itu adalah promotornya, itu adalah Pak Prabowo. Dan Anies tidak akan menjegal, tidak akan melawan, tidak akan menjadikan Pak Prabowo sebagai rivalitasnya. Jadi buat apa gitu loh mengkritisi dengan cara menyudutkan, dengan cara Kalau menjatuhkan. memang begitu pernyataan Babe berbeda dengan yang dinyatakan Anies di Singapura bahwa dia Anies siap maju kalau ada capres. yang mencalonkan, beliau akan siap. Tetapi kan ini kan belum apa-apa. Beliau berjanji, beliau orang yang sangat komitmen, tidak akan mengkhianati Pak Prabowo. Karena biar gimana pun Pak Prabowo lah yang menjadi promotor Oke, Pak Anies pada sebentar. waktu itu sampai dengan sekarang. Oke, saya minta komentar dari Mas Eko terkait dengan yang beredar tadi di masjid. Apa, soal Tabloid, masjid tadi? ya, tabloid Ya yang kalau beredar. ada tabloid Pak Anies beredar di masjid kan nggak ada yang terlalu heran. Ya dari dulu juga kan berkaca pada Nggak pengalaman heran pilkada. maksudnya? Ya nggak terlalu heran, berkaca Oke. pada pengalaman pilkada kan terkonfirmasi. Jadi bagi saya ini bukan berita yang heboh-heboh banget. Biasa saja ada informasi tentang Pak Anies dan Pak Anies adalah capres dan kemudian informasi itu ditemukan di masjid, itu bukan berita kalau ya isinya tentang Pak Anies di masjid gitu loh. Bukan berita yang terlalu menghebohkan. Misalnya kalau ada informasi soal yang lain ke masjid baru kok tumben. Kenapa Anda bilang tidak terlalu menghebohkan? Track recordnya kan gitu dari Pilkada Jakarta dan lain-lain. Jadi mengkonfirmasi saja dari sebelumnya. Buat saya nggak terlalu ini biasa-biasa saja. Memang seperti itu track record yang terbangun selama Track record ini. seperti itu maksudnya selalu menyebarkan koran ke masjid gitu Enggak, atau gimana? Track artinya record apa nih? Biar menggunakan clear. sarana tempat ibadah. Menggunakan sarana ibadah. Untuk mengkomunikasikan apa soal politik lah, soal apa kan. Apakah itu salah pertanyaan saya? Kalau kampanye salah. Kalau kampanye kan memang ada larangan, tapi sekarang kan belum kampanye. Tidak kampanye. Sekarang belum kampanye. Berarti tidak salah. Iya, tapi secara etik kan ini tempat ibadah gitu loh. Secara hukum nggak salah karena belum masa kampanye. Tetapi secara etik kan ini tempat ibadah gitu loh. Oke, Bung Saya Teddy. Dan yang kali kedua, ini, saya yang kali kedua, ini setuju yang dengan kedua, apa yang Eko- sorry, Sebentar, Be, sebentar. yang kedua informasi soal keberhasilan Jakarta di Malang. Kalau informasi soal keberhasilan Jakarta di Jakarta terkonfirmasi. Informasi soal keberhasilan Jakarta di Malang. Terus kemudian ini bukan sarana kampanye, orang juga akan bertanya. Lucu gitu loh. Ini promosi. Kalaupun belum sampai pada titik kampanye ya, karena ini promosi. Promosi menuju tadi, menuju kesiapan dicapreskan, gitulah. Tapi siapapun kan boleh promosi dong. Oh sangat boleh, tetapi apakah promosi di tempat-tempat ibadah, promosi politik di tempat ibadah itu sesuai dengan etik gitu loh, ini tempat Oke. ibadah, itu Bung aja Gali, sih problemnya. Promosi politik di tempat ibadah itu yang Ini digarisbawahi. menarik nih yang kemukakan oleh Bung Eko ya terkait promosi politik di tempat ibadah. Saya justru melihat bahwa apa yang terjadi di Malang bisa jadi ini dilakukan orang yang bisa jadi ya. Ini dilakukan orang yang sebenarnya tidak mendukung Anies. Oke. Ya kan? Karena ya kita semua tahu ya bahwa tidak pernah ada praktek politik. Saya mungkin boleh diungkapkan gitu ya kalau memang ada bukti bahwa
ada promosi politik yang dilakukan oleh Anies selama ini di masjid. Melalui selebaran, melalui pendistribusian tabloid dan segala macam. Baru kejadian ini di Malang kan. Dan kemudian, itu benar pertanyaannya, kenapa harus di Malang? Kemudian kenapa kemudian prestasi yang ada di Jakarta disebarkan di Malang? Saya punya keyakinan yang besar sekali bahwa ini dilakukan bukan oleh pendukung Anies. Sebentar, Bisa jadi ini seperti saya itu. punya soft copy-nya ya, dan di sini dijelaskan siapa foundernya, siapa Ya, chief itu KBA-nya kan editornya. ya? Ya, dari Baik. KBA-nya. KBA-nya, tapi ini yang mendistribusikan ya. Kalau KBA-nya bahkan menyatakan bahwa mereka bahkan tidak mendirect untuk didistribusikan di masjid gitu loh. Ini orang lain yang mendistribusikan di masjid gitu loh, bukan KBA-nya. Sudah ada beritanya loh, bahwa bukan KBA yang mendistribusikan, tapi ini ada orang yang mendistribusikan yang tidak diketahui oleh, seperti yang tadi disampaikan oleh Babe Haikal, bahwa nggak ada, kita nggak tahu siapa yang menyebarkan ini. Jadi gitu Anda loh. sepakat kalau menyebarkan ini masjid juga masalah? Itu salah, itu salah secara etika. Oke. Walaupun dalam undang-undang dan segala macam kita tidak menemukan itu karena masanya bukan pemilu. Ya, gitu walaupun loh. isinya juga tidak ada berkaitan dengan Tapi agama kan sebenarnya. kami sebagai relawan justru sangat mengapresiasi sikap dari Wali Kota Malang ya, dengan memberikan statement untuk melarang semua aktivitas seperti ini, dan saya pikir ini harus kita dukung bareng-bareng supaya kita tetap menjaga etika bahwa masjid sebagai sebuah tempat ibadah ataupun tempat ibadah yang lain clear dari urusan politik. Itu yang paling penting sih. Oke, nanti saya minta tanggapan Bung Teddy, usai jeda sesaat lagi. Dua Sisi kembali untuk Anda pemirsa. Kita masuk di segmen terakhir Dua Sisi. Bung Teddy, saya ingin minta tanggapannya juga nih soal bagaimana sebuah tabloid yang beredar di masjid. Ini berkaca dari Pilgub 2017, disinggung Mas Eko juga ya. Ada mengkonfirmasi lah tindakan-tindakan seperti ini yang akhirnya mengakibatkan polarisasi, ada politik identitas dan lain-lain. Kalau Anda menanggapinya bagaimana? Jadi saya nggak setuju ketika ada yang menyalahkan Pak Anies membuat atau membranding dirinya. Ya, Oke. karena saya bilang siapapun boleh di negara ini membranding dirinya, mau tabloid kayak mau di media sosial, mau di pemberitaan manapun, silakan aja. Toh setiap orang pengen jadi sesuatu di negara ini boleh. Nah, jadi ketika dia membranding dirinya dia itu tidak salah. Maka saya membantah beberapa pernyataan yang seolah-olah ketika orang membranding diri itu seolah-olah hal yang negatif, ya. Tapi kalau sampai masuk ke dalam masjid, ya walaupun belum semua, itu saya bilang diadab. Kenapa? Ya karena yang ada nanti politik identitas terjadi. Walaupun tidak terkonfirmasi ya siapa yang masuk ke Siapa? masjid. Jadi begini, bisa saja ya ada orang yang memang ingin menjatuhkan Pak Anies, ya, dengan dia menyebarkan hal itu di masjid. Ya. Atau bisa aja memang orangnya Pak Anies ya yang memang sengaja supaya mereka berteriak seolah-olah mereka terzolimi. Orangnya Pak Anies dalam artian pendukungnya, Pendukungnya. bukan Aniesnya kan? Bukan. Oke. Dan bisa saja memang, kan bisa saja, namanya bisa saja kan? Bisa saja Anies, bisa saja pendukungnya, atau memang bisa saja orang lain. Kemungkinan itu kan akan ada, ya. Tapi siapapun itu tetap tidak dapat dibenarkan, ya. Jadi ada 2 poin di sini adalah saya mendukung siapapun yang ingin maju untuk membranding dirinya, ya. Tapi dengan cara-cara yang Oke, tentu ditanggapi beradab. dulu, Bung Galih. Bisa saja katanya, bisa saja relawan Anies yang melakukan itu apa mungkin? Bisa Yang saja Pak Anies juga pertama, tadi katanya. kalau ditanya seperti itu mungkin saya mewakili relawan Anies yang lain ya, menjamin tidak. Kenapa tidak? Karena fokus kami belum sampai ke tahapan bagaimana kemudian mendistribusikan materi-materi kampanye. Fokus kami hari ini adalah sedang mengkonsolidasikan semua simpul-simpul relawan di seluruh Indonesia, terutama di Jakarta, untuk bagaimana mengawal Pak Anies sampai dengan selesai menjadi gubernur pada tanggal 16 Oktober nanti. Kemudian dari situ kita akan mendeklarasikan diri baru gerakan awal gerakan Anies Baswedan sampai menuju presiden di 2024. Jadi kalau ditanya apakah relawan Anies kemudian terlibat dalam kegiatan yang dilakukan di Malang, saya jamin 100% tidak. Tapi melakukan penelusuran nggak atau investigasi siapa yang bawa masuk ke masjid? Itu tadi bahwa ini kan kita nggak pernah tahu, seperti yang dibilang Bu Teddy tadi, nggak ada yang tahu. Yang dibilang Babe juga tadi nggak ada yang tahu, kita nggak pernah tahu siapa oknumnya. Tapi yang jelas kalau dari kami melihat bahwa apapun alasannya,
mendistribusikan brand image dalam konteks tujuannya untuk berkampanye di tempat ibadah, kami tidak membenarkan itu. Dan sekali lagi ya, untungnya respon yang sangat baik dilakukan oleh Pemkot Malang ya, melalui Wali Kota Malang ya dengan melakukan ini. Dan saya pikir ini bisa menjadi trigger juga untuk pemerintah daerah atau pemerintah pusat supaya aturannya supaya jelas gitu loh. Semua orang yang melakukan hal yang serupa melibatkan atau masuk ke dalam teritori tempat ibadah ya tidak dilakukan lagi. Sehingga kasus-kasus seperti ini tidak dilakukan gitu loh. Jadi bukan cuma sekedar waktu pemilu tapi ya waktu-waktu saat ini. Itu mungkin. Sedikit, Mas Eko? Buat saya ini menarik. Artinya gini, memang kita semua nih harus melakukan komunikasi kepada publik. Pemilu itu setiap 5 tahun. Bukan habis-habisan gitu loh. Sehingga sementara masjid itu sepanjang masa. Artinya jangan kita merusak masjid hanya untuk kepentingan-kepentingan 5 tahun. Tapi ini terkonfirmasi bukan Anies dan bukan relawan Anies loh ya. Kalau semua relawan atau semua kelompok politik mengecam tindakan-tindakan seperti ini, kita akan lebih nyaman ke depan. Saya appreciate teman-teman relawan Anies, kita kecam tindakan-tindakan seperti ini, nggak boleh dirusak rumah ibadah dengan kepentingan-kepentingan pendek ini. Sepakat untuk itu. Terakhir Babe. Yang diperlukan saat ini itu adalah sosok negarawan. Bukan lagi remeh-temeh yang sering melihat untuk urusan-urusan kecil kemudian di blow up sebuah kesalahan yang besar. Yang diperlukan saat ini adalah negarawan. Ingat ketika Bung Karno dengan para sahabatnya Hatta, Nasir berdebat habis-habisan kemudian bersatu membangun bangsa. Dicontohkan oleh Obama dan Hillary, dicontohkan Abraham Lincoln dengan William, dicontohkan oleh Mao Zedong, dicontohkan oleh Tokugawa semuanya. Dicontohkan pula saat ini masih di depan mata antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo yang tadinya rivalitas akhirnya menjadi membangun bangsa. Nah ini kita mesti bisa contoh mereka semua. Kita udah punya negarawan, tinggal comot sang negarawan itu. Selesai urusan. Baik, terima kasih. Siapapun yang akan memimpin Indonesia ke depannya tentunya kita minta seorang yang negarawan yang bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Saya harus akhiri Dua Sisi malam hari ini. Bapak-bapak terima kasih sekali atas kehadirannya. Kita jumpa lagi pekan depan. Saya Dwi Anggia, selamat malam. Sampai jumpa.